Halo teman-teman semuanya, salah satu kelebihan mempelajari MBTI adalah kita jadi bisa mengenal diri sendiri dengan lebih baik dan juga mengenal orang lain. Setelah kita belajar kepribadian, saya baru merasakan bahwa saya sendiri dan orang lain itu punya banyak perbedaan. Saat kecil, saya merasakan saya berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Dan mungkin banyak di benak orang lain, saya juga orang yang agak lain, ya, agak aneh. Dan mereka biasanya menganjurkan saya untuk berlaku dan berpikir seperti mereka. Ternyata setelah saya mempelajari kepribadian dari lensa MBTI, saya baru tahu memang kepribadian saya yang INTP, yaitu Introverted, Intuition, Thinking, dan Perceiving, itu tergolong langka, sekitar 4% saja di dunia ini. Supaya tidak bingung kenapa saya dianggap lain, saya coba pelajari apa sebenarnya kelebihan saya dan apa yang merupakan kelemahan saya. Prinsip saya adalah kelebihan kita perlu ditingkatkan dan dipertajam. Karena itulah kecenderungan kita. Kita akan sangat nyaman menggunakannya dan bisa menguasainya dengan lebih baik lagi. Sedangkan kelemahan kita bukannya harus diabaikan, tapi setidaknya diperhatikan sampai tingkat yang tidak mengganggu atau menjadi hal yang negatif. Di dalam teori fungsi kognitif, terdapat istilah-istilah seperti fungsi kognitif dominan, auxiliary, tertiary, dan inferior. Kelebihan tiap tipe adalah di bagian dominan dan auxiliary. Sedangkan yang tertiary dan inferior biasanya muncul sebagai kelemahan kita. Maka itu pertama-tama kita harus cari dulu 4 fungsi kognitif utama kita. Contohnya seperti saya yang INTP, dominannya adalah introverted thinking atau TI dan auxiliary-nya adalah extraverted intuition atau NA. Maka kelebihan INTP itu punya kapasitas mental yang besar untuk belajar dan menganalisa sesuatu secara logika dan memutuskan sesuatu secara netral dan objektif. Dan INTP juga bisa merumuskan teori mengembangkan ide kreatif lewat intuisi mereka. Introverted sensing yang berada di INTP itu bisa menjadi plus dan minus. INTP itu mudah terjebak dalam kebiasaan yang buruk, misalnya mager atau malas gerak, dan suka menunda-nunda sesuatu. Dan extroverted feeling yang berada dalam posisi inferior itu sering membuat INTP menjadi agak kikuk di berbagai acara sosial dan juga sering sulit menempatkan diri. INTP itu bingung memilih kata-kata yang pas dan sifat jujur dan belak-belakannya itu bisa dianggap orang-orang lain sebagai sifat yang tidak tahu tata krama. Pertama-tama kita handle dulu kelemahan INTP ini. Misalnya kita bisa mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang mungkin pada awalnya sulit, tapi kalau sudah jadi rutin itu bisa jadi otomatis. Supaya tidak kikuk dalam keadaan sosial, INTP juga bisa mengembangkan bagaimana cara berkomunikasi dengan lebih hati-hati. Karena tidak semua orang akan senang mendengarkan pendapat yang dilontarkan INTP. Meskipun itu merupakan suatu kebenaran yang objektif. Kalau bukan sesuatu yang penting, ya INTP sebaiknya tidak perlu terlalu bawel. Soal kelebihannya itu nggak sulit ya, tinggal kita asah terus aja introverted thinking-nya dengan cara banyak belajar dan banyak berdiskusi dan mencoba hal-hal yang baru, seperti traveling atau berkenalan dan berdiskusi dengan orang-orang baru yang sefrekuensi. Oke, itu soal INTP. Saya kasih satu contoh lagi yang sangat berbeda cognitive function-nya, yaitu tipe ESFP. ESFP itu cukup ramai ya, cukup banyak, yaitu sekitar 8-9% dari populasi. Sedikit di atas rata-rata yang kurang lebih 6%-an. ESFP punya urutan fungsi kognitif, extraverted sensing, introverted feeling, extraverted thinking, dan introverted intuition. Beda-beda semua ya dari INTP. Dari huruf-hurufnya saja, ada 3 huruf yang berbeda antara INTP dan ESFP. Maka itu banyak juga fungsi kognitif yang sangat berbeda. ESFP itu punya kelebihan di panca indera mereka yang sangat peka, sehingga mereka sangat menyukai pengalaman-pengalaman baru. Dan juga introverted feeling membuat mereka menyukai hal-hal yang otentik. Mereka juga ingin tampil beda daripada yang lain.
Dengan dua fungsi kognitif tersebut, ESFP bisa saja mengasah jiwa seni mereka, seperti seni pertunjukan, desain. Itu cocok banget buat mereka dan mereka bisa membuat karya-karya yang otentik dan yang nyeni banget. Tertiary function ESFP, yaitu extraverted thinking, ini bisa jadi kelebihan jika digunakan ESFP untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka, terutama hal-hal yang praktis. Tapi di sisi lain, extraverted thinking atau TE juga bisa membuat seorang ESFP menjadi pribadi yang terlalu kritis, terlalu keras dan egois terhadap pendapat dan keinginan pribadi. Kelemahan ESFP terletak di introverted intuition, di mana fokus ESFP lebih ke hal-hal praktis dan kekinian, sehingga mereka sering mengabaikan teori, konsep, atau ide-ide masa depan yang sangat jauh. Mereka lebih fokus ke masa kini atau jangka pendek. Jadi, untuk mengatasi kelemahan ini, kadang-kadang ESFP perlu berhati-hati dan merenung. Jangan terlalu impulsif dan berpikirlah untuk jangka yang lebih panjang. Bagi teman-teman yang masih bingung soal kepribadian MBTI, seperti perbedaan extrovert dan introvert, thinking, feeling, dan juga cognitive function, saya telah membuat video-video singkatnya di channel Belajar Kepribadian ini. Silakan untuk menyimak semua video di channel ini, dan jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di bagian komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye-bye.